Salam kemenangan. Hari ini adalah hari yang mulia, di mana 9 tahun yang lalu saya diizinkan dan dipertemukan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Di sini saya mau bersaksi bagaimana perjumpaan kehidupan saya. Dahulu saya bukan seorang Kristen. Dahulu saya seorang Muslim yang taat. Papa saya seorang suku Sumatera Barat, yaitu Padang, dan nama saya seorang Muslim yang taat, yaitu dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Rio Firmansyah. Saya lahir dan dibesarkan di Jakarta. Dan kita lihat apa kata Alkitab tentang kerajaan surga. Mari kita buka Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 1 sampai ke-4. Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan saya percaya perjumpaan ini bukan adalah perjumpaan yang biasa. Saya mau memberitahukan seluruh nyawa saya selama 9 tahun ini untuk mengikuti Tuhan secara benar. Dan pada waktu itu, bagaikan meteor yang sangat luar biasa, berkilau putih dan cahaya yang begitu luar biasa yang mendatangi kamar rumah saya secara tiba-tiba. Dan hari itu saya melihat ketiga sosok lelaki berjubah putih terbang yang mengelilingi tembok rumah saya. Saya melihat begitu yang luar biasa sehingga saya mengalami ketakutan. Dan hari itu saya tidak tahu siapa mereka. Dan hari itu saya tidak tahu apa maksud ia untuk menjumpai saya. Dan saya melihat suatu sosok laki-laki yang di tengah itu, rambutnya panjang sampai ke bahu, tangannya kiri kanan berkilau putih, seluruhnya penuh dengan cahaya kemuliaan. Dan hari itu saya sedang tertidur pada jam 2 pagi. Dan seketika itu juga tangan Tuhan itu mengulurkan kepada saya. Dan ia berkata, "Rio, ikutilah aku." Dan saya melihat begitu jelas kedua tangannya, kiri dan kanan, itu berlubang. Dan pada waktu itu saya tidak merespon suara itu. Dan saatnya pada suara yang ketiga, dia menjulurkan lagi tangannya kepada saya. "Rio, ikutilah aku." Dan tanpa basa-basi, saya ambil tangan Tuhan itu. Dan saya merasakan seperti roh saya dia terambil dan roh saya keluar dari tubuh saya. Dan pada waktu itu pasti ambang pintu saya, pasti ambang rumah saya. Saya melihat tubuh saya secara jelas sedang tertidur. Dan saya menangis. Bagaimana itu terjadi? Dan saya berkata, "Ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya sudah mau mati?" Bagaimana demikian? Ketika anak umur 11 tahun tidak ada masalah, tidak ada apapun, roh saya terambil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika saya sudah melihat tubuh saya, seperti cahaya kilat itu juga yang menghantam roh saya diizinkan juga masuk ke alam roh. Saya melihat seluruh bumi ini banyak api, dan saya juga melihat bumi ini berkilau putih juga.
Sepertiga itu adalah cahaya api. Dan seketika itu juga sangat kilat saya berjalan dalam alam roh. Alam roh itu adalah alam yang mulia. Ketika kita bersama Sang Juru Selamat, kita merasakan kemuliaan yang tiada taranya. Dan hari itu saya diizinkan ke suatu tempat di mana saya melihat di kanan saya ada suatu istana yang sangat luar biasa. Istana itu sangat besar dan istana itu yang tiada tandanya di muka bumi ini. Saya melihat istana itu penuh dengan emas, berkilau-kilau, penuh dengan batu mulia, batu permata yang tidak ada harganya di dunia ini. Dan waktu itu ada suara seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Dan aku sudah ada. Dan aku akan datang untuk menghakimi hidup yang mati. Dan suara itu jelas ada di Wahyu pasal ke-1 ayat ke-8. Dan saya makin tidak mengerti. Dan saya berkata kepada Tuhan yang mengajak saya, Tuhan, saya mau ke tempat itu. Tempat itu sangat mulia. Tempat itu yang sangat luar biasa. Saya mau ke sana. Tetapi ada suara lagi. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Suara itu sangat terngiang-ngiang. Suara itu sampai ketiga kali saya dengar. Dan saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena pengalaman itu yang sangat hebat. Di mana saya melihat lautan api yang tiada tengahnya dan tiada ujungnya. Dan saya melihat di mana ada banyak dan ribuan, jutaan bahkan orang-orang yang meminta tolong saya. Saya tidak mau ke tempat itu. Tempat itu adalah tempat perapian, tempat alam maut yang akan tumpahkan pada saat hari penghakiman. Dan pada waktu itu saya masih kecil dan saya tidak tahu. Dan saya melihat surga itu sangat mulia. Sekali lagi saya mau ke tempat itu. Saya tidak mau ke sana. Sampai suara yang ketiga kali, Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Saya makin ketakutan. Karena saya waktu itu mau mati. Dan saya jalan ke tempat di mana saya diajak. Waktu saya memasuki pintu itu, jutaan orang yang teriak-teriak meminta tolong. Dan saya takut dan saya kaget. Dan akhirnya saya masuk ke tempat itu. Saya melihat pintunya sangat gelap. Dan saya melihat binatang yang sangat banyak. Binatang buas yang sangat jahat. Di situ ada naga, ada ular, ada singa yang mengaum-ngaum, yang menerkam kepala manusia. Itu adalah neraka. Sehingga cerita saya masuk kepada perapian itu. Api itu sangat luas. Api itu tidak ada ujungnya. Seperti penggorengan raksasa yang menumpahkan kepada manusia. Dan Tuhan mengajak saya berkata, lihatlah betapa banyak pengikutku yang mengakhiri hidupnya di sini. Dan ia berkata kepada saya, bukan karena aku mau mereka di sini, tetapi karena upah dosa adalah maut. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah mau seluruh anak-anaknya berada dalam perapian itu. Tetapi karena perbuatan dosa adalah maut, sehingga orang itu berada di dalam perapian itu. Dan saya sangat kesedihan, saya sangat menangis pada waktu itu, di mana saya melihat manusia tercaci-caci, saya melihat manusia terpotong-potong, saya melihat manusia yang dihina dan tertikam, dan saya melihat banyak tiada pengampunan di tempat itu. Tempat itu adalah tempat penghakiman sangat dahsyat. Dan saya menceritakan ini bukan hal yang mudah. Selalu saya menceritakan kerajaan neraka ini, saya menangis karena saya melihat secara real tempat ini tempat penghakiman yang terakhir. Dan singkat cerita, saya dilihatkan suatu papa saya. Papa saya adalah seorang alim ulama di kota Depok pada waktu itu, yang sudah meninggal tahun 2007 silam. Dan saya menangis kepada Tuhan yang mengajak saya, Tuhan,
Mengapa Papa saya berada di tempat ini? Papa saya seorang yang baik, yang menolong sesamanya. Tetapi Tuhan Yesus berbicara kepada saya pada waktu itu, karena papamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cepatlah sebelum waktumu habis. Dan saya makin ketakutan, saya tersungkur ke hadapan Tuhan itu. Tuhan, mohonlah, Tuhan, karena papa saya dari sini, saya makin gak jelas, saya makin nangis, saya makin ketakutan. Saya berkata, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya sudah mau mati pada waktu itu? Tetapi saya tersungkur, dan saya melihat ke sebelah kanan ada sosok mama saya. Dan ibu saya pada waktu itu sedang duduk ditemani oleh malaikat, bajunya compang-camping, baju sangat jelek, sangat lusuh, sangat kusut. Dan waktu itu saya berkata kepada Tuhan yang mengajak saya, Tuhan, mengapa ada orang mama saya masih hidup di dunia, dia berada di tempat ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, kalau mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku akan menyelamatkan seluruh keluargamu kepadaku. Dan di situ saya tersungkur, saya menangis. Saya berkata, Tuhan, kalau benar Engkau Juru Selamat, Engkau benar Tuhan, saya akan mengikuti Engkau sepenuh hati saya, nyawa pun saya akan pertaruhkan itu semuanya. Dan Tuhan itu berkata kepada saya seperti ini, Rio, aku bukan nabi, aku adalah Tuhan Allahmu yang punya kerajaan sorga, ikutilah aku. Sekilas saya berpikir, dia bukan nabi. Dan waktu itu saya diajari daripada 25 rasul dan nabi, yaitu saya tahu Nabi Isa. Nabi Isa adalah sang penyelamat. Di Al-Quran dikatakan jelas, barang siapa yang mengikuti Isa Al-Masih, di ayat di Al-Jubur, dia akan selamat. Dan waktu itu Isa yang disalibkan, dan dia ada di langit ketujuh, dan dia akan datang ke dunia lagi untuk menyelamatkan orang-orang percaya kepada dia. Dan saya menangis pada waktu itu, dan saya tidak makin mengerti kenapa dia mengatakan bukan nabi. Suara itu makin jelas, dan suara itu terngiang-ngiang kepada saya. Dan saya berkata, Tuhan, tolonglah keluarkan saya dari tempat ini, dan keluarkanlah seluruh keluarga saya. Saya tidak mau berada di tempat ini, neraka ini. Dan saya melihat neraka itu sangatlah jelas apinya, api yang tidak ada ujungnya. Tetapi pada waktu itu saya berjalan, saya merasakan tidak ada kesakitan, tetapi saya merasakan ketakutan, karena saya tidak tahu apa yang saya harus berbuat waktu itu. Dan Tuhan mengatakan, cepat Rio, sebelum waktu habis. Dan pada hari itu saya dilantik, dan saya terima Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Waktu saya berada di dalam api itu, di dalam neraka itu, saya menerima di mana pengalaman itu saya sangat luar biasa, di mana saya menerima Tuhan Yesus secara langsung, di mana roh saya tidak ada di dunia, bahkan saya berada di neraka, saya menerima Yesus itu secara langsung. Itu sangat mulia, saudara-saudara. Dan saya melihat neraka itu kekal abadinya. Itu adalah tempat penghakiman yang terakhir. Dan saya melihat banyak lidah-lidah yang terpotong-potong, laki-laki maupun perempuan. Saya melihat suatu raksasa yang besar yang memakan seluruh manusia. Itu tempat penyiksaan yang sangat luar biasa, seperti penggorengan yang raksasa yang diterjunkan ke kanan dan ke kiri dan ditungkapkan balik, dan tidak ada pengampunan yang terakhir di situ. Pengampunan terakhir yang ada di dunia ini, yang kita masih hidup, masih ada pengampunan untuk Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya mau berkata, mengikut Tuhan tidaklah mudah. Mengikutlah Tuhan banyak prosesnya, banyak pikul salib selama 9 tahun. Dan pada waktu itu, ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus secara langsung di neraka, secepat waktunya berjalan, pada waktu itu saya digiring kembali dari neraka. Saya melihat banyak tidak enak di tempat itu. Saya sangat menyedihkan di tempat itu. Dan akhirnya
Secepat waktu saya berada di dalam suatu sisi terbelah yang memisahkan antara surga dan neraka. Neraka dan surga itu jauh beda. Surga adalah tempat kemuliaan Tuhan, tempat maha kuasa Tuhan. Dan surga adalah yang tempat yang dijanjikan kepada seluruh anak-anaknya. Surga adalah rumah Bapa dan rumah Maha Kuasa. Catat ayat ini. Yang ada di Yesaya 57 ayat 15. Dan surga adalah tempat berpenghuni orang-orang kudus, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ada di Ibrani pasal ke-12 ayatnya ke-22 sampai ke-23. Dan surga adalah tempat yang indah, yang paling sempurna, yang tidak ada tangannya di muka bumi ini. Itu ada di Wahyu 21 ayat 18 sampai ke-21. Ketika saya berada di dalam keadaan surga, ke tempat di mana saya tunjuk istana itu, saya melihat ke-12 pintu yang berjejer yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang dijaga para malaikat. Ketika saya mau jalan ke tempat pintu itu, Tuhan yang mengajak saya pun itu tidak ada. Dan ketika saya berada persis di tempat di hadapan kedua malaikat itu, dan dua malaikat itu berjubah putih, berkilau sangat mulia. Dan saya melihat pintu itu, pintu yang sangat ajaib. Pintu itu berisikan emas-emas murni, berkilau seperti mutiara dan seperti batu-batu mulia yang tidak ada tangannya di dunia ini. Dan ketika saya jalan menghampiri kedua malaikat itu, dan malaikat itu berkata kepada saya, kamu tidak bisa masuk ke tempat ini karena pakaianmu kotor. Saya tidak mengerti bagaimana pakaian saya kotor. Dan akhirnya sampai tidak ada satu detik, baju saya digantikan dengan baju kemuliaan. Hari itu saya sangat terharu. 9 tahun yang lalu, di mana baju saya itu dipakaikan jubah kemuliaan, jubah yang sangat mulia. Jubah itu tidak ada di dunia ini. Dan ketika suatu saat nanti, ketika kita berada di dalam kerajaan surga, dan saya yakin jubah itu yang akan dipakaikan pada kita. Nah, hari itu saya melihat semuanya berjubah putih yang mulia, yang sangat teramat, sangat luar biasa. Ketika itu juga saya memakaikan jubah itu. Pintu itu terbuka lebar-lebar bagi saya, layaknya seorang anak di dalam kerajaan. Dan ada karpet tergelar warna merah yang sangat panjang. Dan saya melihat ribuan malaikat sedang terbang di kiri kanan. Dan saya melihat orang-orang yang berada berbaris semua. Dan ketika saya melangkah ke tempat itu, ada berbunyi shofar yang dalam kemuliaan Tuhan. Layakkah suatu saat anak raja. Dan hari itu saya melihat orang-orang kudus, di mana surga itu ditempatkan pada orang-orang kudus. Dan saya melihat banyak malaikat. Dan saya berjalan, saya melihat pohonnya itu sangat mulia. Di situ tidak akan ada gelap, dan di situ tidak akan ada yang namanya panas dan dingin. Di situ sejuk, saya merasakan, wow, tempat ini saya tidak pernah merasakan yang ada di dunia. Tempat ini sangat mulia, tempat ini yang sangat luar biasa. Dan ada satu suara lagi pada saya. Suara itu sangat luar biasa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan kemuliaan itu turun ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus. Di sini mau saya menyaksikan saya dibawa ke Tuhan yang sangat ajaib, di mana waktu itu saya melihat hewan saja bisa berbicara, saudara. Hewan itu bisa berbicara, tetapi bukan di bahasa Indonesia, bahasa yang bisa dimengerti pada waktu itu. Dan akhirnya saya diperlihatkan dalam ruangan, dalam pelataran, dalam ruangan satu, ruangan kedua, sampai yang
Sampailah keluar ke ruangan yang ketiga. Di situ saya melihat meja yang sangat besar dan bangkunya tersusun rapi, dan cawan-cawan roti dan anggur itu ada di tempat itu. Dan ketika itu juga Tuhan itu mengatakan kepada saya, suatu saat kita akan berpesta di sini, pesta dalam kerajaan surga, pesta dalam kemuliaan Tuhan. Ketika bumi ini sudah tidak ada lagi. Waktu saya tidak tahu itu apa, tetapi Tuhan menjelaskan. Dan saya makin maju. Saya melihat dinding itu seperti emas yang tidak ada lecetnya, emas yang berpoles dalam kemuliaan, emas yang dalam berkilau-kilau dan berbalut batu kemuliaan. Dan saya mendengar di dalam surga itu, dalam istana itu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya pujian penyembahan. Dan saya melihat suatu pujian seperti ini. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi kemuliaan Allah Bapa. Situ sangat banyak sekali pujian yang sangat menyentuh hati saya. Ketika saya jalan, saya melihat tahta kemuliaan Tuhan. Dan situ saya melihat suatu perempuan, di mana perempuan itu adalah ibunya Yesus. Dan saya melihat tahta itu, saya melihat Tuhan Yesus sedang berada dalam kemuliaan itu dan duduk di samping itu. Dan Allah itu sendiri dan Yesus itu sendiri itu adalah Allah sendiri. Dan saya melihat Bunda Maria tersenyum kepada saya dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan waktu itu saya melihat kiri kanan saya masih percis memuliakan nama Tuhan. Dan hari itu saya sangat menangis. Dan saya hari itu sangat bersyukur karena saya telah menerima Tuhan secara pribadi waktu itu. Dan waktu ketika saya berjumpa tatap wajah, saya itu berkilau sangat luar biasa, saudara. Waktu itu saya dipeluk Tuhan Yesus. Saya dicium pipi saya kiri kanan. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, beritakanlah Injil kerajaan surga, sebab namamu ada dalam kerajaan surga. Dan saya berkeliling surga, saya melihat rumah-rumah yang sangat besar, saya melihat rumah-rumah yang sangat berkilau, saya melihat rumah yang sangat luar biasa. Dan ketika saya melihat anak-anak kecil yang ada di situ sedang bermain. Dan ketika itu saya melihat rumah-rumah yang baru sedang disiapkan. Dan situ saya melihat ada nama saya di situ, Rio Firmansyah. Itu berkapling-kapling, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang begitu besar rumah. Dan saya percaya rumah itu akan menjadi rumah kita. Daripada ayat yang saya ceritakan tadi, Yesus akan pergi ke tempat itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Katakan amin. Dan waktu itu saya melihat buku yang sangat luar biasa. Buku itu sangatlah besar. Buku itu besar sekali, dan situ banyak sekali jutaan nama yang terpapar di situ. Seluruh dunia ada namanya di situ. Berbahagialah orang yang karena hatinya sudah menerima Tuhan dan menerima Tuhan secara benar. Dan saya lihat diperlihatkan suatu lembaran besar, dan saya itu tertulis nama saya sendiri, Rio Firmansyah dan keluarga. Dan saya mau membagikan, ketika nama kita ada di dalam buku itu, kita sendiri harus memperjuangkan nama kita harus ada dalam buku itu. Dengan apa? Hidup kudus, hidup yang berkenan, mempelajari firman Tuhan, pujian penyembahan, berbahasa lidah, berbahasa roh kepada Tuhan, sehingga kita 24 jam berada dalam hadirat-Nya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, dan saya bilang seperti ini kepada Tuhan yang mengajak saya, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau berada di tempat ini.
Saya tidak mau kembali kepada tubuh saya. Saya mau di sini, saya mau berkeliling-liling, saya mau berkenalan di tempat ini, dan saya mau di tempat ini sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan berkata kepada saya, "Nak, tempatmu bukan di sini. Kamu harus masih memberitakan apa yang pernah kamu jumpai di tempat ini, dan kau harus saksikan kepada seluruh bangsa." Dan beberapa tahun ini saya dibenarkan atau diizinkan saya menyaksikan kebesaran Tuhan ke 3 negara, yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia. Saya menginjil, saya memberitakan Alkitab, saya membagikan Alkitab, Injil-Injil kepada semua orang. Dulu saya bukan seorang Kristen, dulu saya seorang Islam. Saya benci sekali kepada Kristen. Saya punya teman waktu SD itu orang Kristen. Dulu teman saya itu saya ajak main dan saya ajak jauh-jauh, dan sampai akhirnya dia nyasar. Kalau ada teman saya waktu itu yang merasa yang saya jahatkan pada waktu itu yang mendengarkan siaran ini, saya akan meminta maaf secara pribadi, dan boleh kirim message ke saya akan bertemu dia, saya akan membasuh kaki dia karena saya telah membuat kejahatan kepada dia. Alkitab saya robek-robek, saya benci sekali kepada orang Kristen. Tapi ketika saya dijumpakan kepada kuasa Tuhan, dijumpakan dengan kemuliaan Tuhan, saya bisa jadi penginjil. Bahkan ke 3 negara secara 8 kali saya bisa memberitakan Injil. Begitu saya juga bisa membagikan Injil kepada orang lain, saya bisa melayani dalam kemuliaan Tuhan. Dan tepatnya suara itu saya sudah lakukan. Sampai akhirnya saya mau mengikuti Tuhan dengan luar biasa. Dan akhirnya tubuh saya diantarkan kembali kepada bumi itu secara langsung. Hari itu adalah hari yang mulia. Hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Perjumpaan yang sangat mulia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, siapapun yang menonton tayangan ini, maupun dia Kristen atau bukan, kita pun harus mengasihi mereka sebagai domba yang terhilang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk satu manusia saja, bukan orang Kristen saja, tetapi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus datang kepada domba-domba yang terhilang, sehingga domba-domba yang terhilang itu akan diantar kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih. 9 tahun yang lalu saya bisa diizinkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya percaya di mana kesaksian ini bisa membangun kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan pada ini. Dan saya ada ayat di mana ayat itu menjadi panggilan kepada saya, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat yang sampai ke 9. Saya akan membacakannya. Satu Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan saya percaya ayat ini adalah menjadi ayat penyertaan saya, di mana saya 9 tahun saya menjadi umat Tuhan, dan ini ayat panggilan saya menjadi saya hamba Tuhan. Dan saya percaya melalui kesaksian hidup saya ini, Bapak Ibu Saudara bisa diberkati Tuhan, semakin keimanan intim bersama Tuhan. Dan saya percaya siapapun yang bukan beragama Kristen yang menyaksikan tayangan ini, ia akan sama seperti saya juga bisa dijumpai secara pribadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semuanya akan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.